Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita malam ini mengambil hikmah pelajaran dari Azazil. Azazil, Ain, Zai, Alif, Zai, Ya, Lam. Siapa itu Azazil? Ada satu riwayat diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, salah satu ulama ahli hadis. Nama kitabnya Syu'abul Iman. Syu'ab artinya cabang-cabang iman. Ini adalah ucapan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Kana ismu iblis Azazil. Nama iblis itu aslinya awalnya adalah Azazil. Summa ablasa ba'du. Kemudian dia berputus asa. Ablasa yublisu mublis, iblis. Kemudian dia berputus asa. Iblis artinya putus asa. Iblis, putus harapan. Kalau bahasa Inggrisnya hopeless. Hope, harapan. I hope you, saya berharap supaya kamu. Hopeless, tak ada lagi harapan. Putus harapan. Jadi orang yang putus harapan itu sifat iblis. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan dalam kitab Fathul Bari. Ini Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ini punya kitab syarah, penjelasan. Kalau Quran ada tafsirnya. Kalau hadis penjelasannya namanya syarah. Syarah Sahih Bukhari itu namanya Fathul Bari. Ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata beliau, Rawat Tabrani, Imam At-Tabrani meriwayatkan, wa Ibnu Abi Dunya, dan Ibnu Abi Dunya, sama sumbernya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Kana ismu iblis, nama iblis, haitsu kana ma'al malaikah, ketika dia bersama dengan para malaikat, Azazil. Nama dia adalah Azazil. Summa iblis ba'd. Kemudian namanya berubah menjadi iblis. Panggilannya adalah iblis, artinya berputus asa dari rahmat, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan putus asa. La tayasu min rauhillah. La tayasu min rahmatillah. Jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Karena yang putus asa itu hanya illal qaumul kafirun. Pertama orang kafir, yang kedua iblis. Sebanyak apapun dosa kita, selalu ada harapan. Begitu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sekarang sudah jelas mengambil pelajaran dari Azazil, maksudnya dari iblis. Kata iblis itu dari kata ablasa yublisu, orangnya mublis. Jamaknya mublisun, iblis. Bisa dibuka dalam surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukkiru bihi, ketika mereka melupakan peringatan-peringatan yang sudah diberikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaba kulla syai'in, kami bukakan untuk mereka pintu segala sesuatu. Hatta idza farihu bima utu, sampai pada akhirnya mereka bangga, sombong dengan apa yang mereka peroleh. Akhadnahum baghtah, kami ambil secara tiba-tiba, kami turunkan azab. Fa idza hum mublisun, tiba-tiba mereka dalam keadaan mublisun, mublis, putus harapan. Tak ada lagi harapan. Menceritakan sikap orang-orang kafir. Bagaimana mereka? Falamma nasu ma dzukkiru bihi. Jangan minum khamar, mereka mabuk. Jangan selingkuh, mereka berzina. Jangan lakukan hubungan sejenis, mereka LGBT. Jangan makan riba, mereka sibuk dengan riba. Apa yang terjadi? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Rezeki lancar, umur panjang, kehidupan nikmat, nyaman, tenang, tentram, adem, ayem, bahagia. Rumah besar, mobil mahal, kehidupan menyenangkan. Apa yang terjadi? Hatta idza farihu, pada akhirnya mereka akan bangga, angkuh, sombong. Wow, kita berhasil. Bima utu. Padahal ini semuanya adalah istidraj. Akhadnahum, tiba-tiba kami cabut, kami ambil. Baghtah, secepat kilat, tanpa diduga. Pada akhirnya apa yang terjadi? Fa'idhahum mublisun. Mereka sama sifatnya dengan yang menggoda mereka. Padahal mereka manusia, tapi mereka punya sifat yang sama. Bagaimana mereka? Mublisun, putus asa. Tak ada lagi harapan.
Begitu juga yang menggoda mereka juga putus asa. Itulah dia iblis. Berikutnya pembahasan yang kedua. Itu tadi asal kata iblis dan Azazil. Sekarang pembahasan yang kedua adalah dia ini dari golongan mana? Makhluk apa? Apakah ini dari planet Mars, Merkurius, Neptunus, Pluto? Apakah dia ini alien? Ada malaikat. Malaikat itu minan nur, dari cahaya. Ada manusia. Manusia itu min tin, dari tanah. Sedangkan dia, Azazil, iblis ini, dia bukan malaikat. Dan dia bukan manusia. Lalu dia dari kalangan mana? Buka surat Al-Kahfi ayat 50. Kana minal jinni. Dia berasal dari kalangan jin. Wa ma khalaqatul jinna, tidaklah kuciptakan jin, wal insa, dan manusia. Dua. Illa liya'budun, melainkan untuk beribadah. Qul la in ijtama'atil jinnu, seandainya berkumpul jin, wal insu, dan manusia. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setiap disebutkan kata jin dan manusia, jin duluan. Kenapa jin duluan? Karena dia makhluk lebih tua daripada kita. Maka dalam surah Al-Kahfi ayat 50, kana minal jinni. Azazil, iblis ini berasal dari kalangan jin. Terus apa beda dia dengan jin? Nama komunitasnya jin. Jin ini yang baik-baik namanya jin Islam. Buka surat Al-Jin. Wa anna minnal muslimun, kami ini ada yang jin muslim. Wa minnal qasitun, kami ada yang kafir. Nama komunitasnya jin. Yang baik-baik namanya muslim, yang jahat-jahat namanya kafir. Induk dari segala yang kafir ini namanya iblis. Saya ulang sekali lagi, nama komunitasnya jin, yang baik-baik namanya muslim, yang jahat-jahat namanya kafir. Induk daripada jin kafir ini adalah iblis. Kana minal jinni, dia berasal dari kalangan jin. Fa fasaqa an amri rabbih, dia melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pembahasan yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa dia ini malaikat. Kenapa dikatakan dia malaikat? Karena ketika Allah memerintahkan manusia untuk bersujud, wa iz qulna lil malaikati isjudu, surat Al-Baqarah ayat 34. Surah Al-Baqarah ayat 34. Wa iz qulna lil malaikati, ketika kami katakan kepada seluruh malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semuanya bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Berarti dia malaikat. Maka jawabannya adalah dia bukan malaikat. Kenapa dia bukan malaikat? Karena dia sendiri menjawab ketika ditanya Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'aka alla tasjuda li Adam iz amartuk?" Kenapa kau tidak mau sujud kepada Adam ketika kusuruh bersujud? Apa kata dia? "Khalaqtani min nar." Aku kau ciptakan dari api, bukan malaikat. Karena api asal muasal jin. Seandainya dia dari malaikat, dia akan mengatakan khalaqtani min nur, aku dari cahaya. Dua dalil bahwa dia dari kalangan jin. Yang pertama, Allah sendiri mengatakan kana minal jinni, dia berasal dari jin. Yang kedua, dia sendiri mengaku khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, manusia dari tanah, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada manusia. Lalu kenapa dia bisa bersama dengan para malaikat? Allah kan nyuruh semua malaikat bersujud. Kenapa tiba-tiba dia bisa bersama sebaris dengan malaikat? Karena amalnya. Azazil ini beramal, naik derajatnya. Beramal 1000 tahun, naik langit pertama. Beramal 1000 tahun, naik langit kedua. Beramal 1000 tahun, naik. Beramal, sampai akhirnya selevel dengan para malaikat. Ketika Allah menyuruh semua malaikat bersujud, maka sesungguhnya ketika itu dia adalah naturalisasi. Dia bukan original asli malaikat. Dia adalah jin yang amalnya setara dengan para malaikat. Tapi ketika disuruh bersujud, bangkit egonya, muncul. Inilah asal muasal percikan permusuhan antara kita dengan makhluk bernama jin. Fasajadu, surat Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati, ketika kami katakan kepada seluruh malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semuanya bersujud. Illa iblis, kecuali iblis, dia tak mau bersujud.
Kenapa dia tidak mau sujud? Aba, dia enggan. Wastakbara, dan dia ingkar. Wa kana minal kafirin, dia kafir. Enggan, astakbara, merasa dirinya besar. Wa kana minal kafirin, dan dia menjadi ingkar. 3 proses. Pertama, enggan, tidak taat, tidak mau ikut, enggak manut. Setelah itu muncul ego, sombong, angkuh, merasa lebih hebat. Aku dari api, warnaku bagus, menyala ke atas, kau dari tanah, warnamu hitam, diinjak-injak. Lalu puncaknya adalah wa kana minal kafirin, dan dia adalah kafir. Poin yang keempat, Allah mengusir dia. Fahbit minha. Maka ihbit minha. Turun dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Kau tidak layak tatakabbar, merasa dirimu besar. Fakhruj, keluar. 2 kali usir. Fahbit, turun. Fakhruj, keluar. Innaka minas saghirin. Kau kecil. Surat Al-A'raf ayat 13. Terhina, terjatuh, kecewa, marah, putus asa. Lalu kemudian setelah itu dia bangkit. Jadi berasal dari kekecewaan, dendam, kesumat. Jadi sifat-sifat manusia yang mengikut jejak iblis Azazil ini pun sama juga begitu. Ketika kecewa, down, putus asa, bangkit kemarahan menjadi melawan. Pembahasan yang kelima. Apa kata dia? Fabima aghwaitani, sebagaimana engkau sudah menghalau aku, mengusir aku, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Al-A'raf ayat 16. Maka aku akan menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. Akan aku bengkokkan jalan ini, akan aku goda manusia. Inilah asal muasal permusuhan manusia dengan iblis. Jadi jalan yang terang benderang itu dia buat abu-abu, dia tutup-tutupi, dia bengkokkan. Itu kerja iblis. Al-A'raf ayat 16. Stepnya bagaimana? Langkah-langkah yang dia lakukan itu bagaimana? An-Nisa ayat 119. Wala udhillannahum, kusesatkan mereka. Kubuat dia nyasar dulu. Nah, ini jalan ini kan lurus nih. Aku buat dia nyasar dulu. Nah, setelah nyasar, wala umanniyannahum. Step yang kedua, kubuat dia berhalusinasi. Merasa masih di jalan. Orang kalau nyasar dulu ya, sebelum ada Google Map. Kalau masih ada Google Map, wah ini kita salah jalan nih dulu. Orang kalau nyasar, dia masih merasa di jalan yang benar. Perasaan tadi ada pohon kayu nih, perasaan tadi ada ruko nih, padahal dia berhalusinasi. Jadi yang pertama adalah wala udhillannahum, kesesatkan mereka. Itulah mengapa kita satu hari 17 kali minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Subuh, zuhur ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Asar 4 kali. Maghrib 3 kali. Isya 4 kali, 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Supaya waladhdallin, jangan sampai kami termasuk orang yang sesat. Setelah disesatkannya, dibengkokkannya, wala umanniyannahum, tidak merasa sesat, tidak merasa salah. Kita masih berada di jalan yang benar. Pada puncaknya, wala amurannahum, aku akan memerintahkannya. Kanan, kiri, makan. Sudah disetir oleh iblis. Wala amurannahum. Kalau sudah begitu, apa mau dikata? Badan-badan manusia, wajah-wajah manusia, otak iblis. Kenapa? Hati iblis. Karena iblislah yang memerintahkan dia, nyetir dia. Heran kita, ini kenapa manusia, bajunya baju manusia, tapi otaknya otak setan? Karena sudah lewat 3 proses. Disesatkan, merasa benar, dan di bawah kendali perintah setan. Pembahasan yang ke-7. Apakah iblis tadi melepaskan orang ini? Tidak. Surat Al-A'raf ayat 17. Summa la'atiyannahum min baini aydihim. Aku akan datangi mereka dari depan. Wa min khalfihim, dari kanan. Dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim. Dia kerangkeng terus.
depan, belakang, kanan, kiri, pengawasan setan. Makanya jangan heran kita, kenapa susah sekali ngajak orang ini sholat, kenapa payah sekali ngajak orang keluar dari riba. 3 tambah 4, 7. Wala udillannahum, kusesatkan. Wala umanniyannahum, buat dia berhalusinasi merasa benar. Wala amurannahum, aku perintahkan dia dan dia tidak pernah lepas. Kenapa? La atiyannahum min baini aidihim, ku datangi dia dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Komplit. Lalu bagaimana? Anna arsalna syayatin, induknya, GM-nya, king-nya, bosnya iblis. Iblis ini punya anak-anak buah, setan. Setan ini terdiri dari 2, sayatinal jinni wal ins. Ada setan dari kalangan manusia, ada setan dari kalangan jin. Jadi kalau ada orang katakan setan kau, jangan bilang aku setan, aku ini manusia. Manusia tapi otaknya setan, perbuatannya setan, kata-kata setan. Arsalna syayatin, dikirimlah setan-setan alal kafirin, bukan alal mukminin, bukan kepada orang beriman, kepada orang yang ingkar. Ada orang yang ingkar, dihukum Allah Ta'ala karena keingkarannya. Kebenaran sudah seperti matahari terang benderang di tengah zuhur, tapi dia menolak kebenaran, dihukum Allah. Bagaimana Allah menghukum dia? Arsalna syayatin, kami kirim kepada mereka setan-setan. Alal kafirin, kepada mereka yang ingkar-ingkar itu, menolak kebenaran. Apa yang dilakukan setan? Ta'uzzuhum azza, menggoncangkan mereka segoncang-goncangnya. Surat Maryam ayat 83. Apa maksud setan dikirimkan menggoncang mereka? Memotivasi, membuat muncul ide-ide cemerlang. Malam bisa cas nggak tidur-tidur, siang tanpa istirahat, badan sehat. Terus dimotivasi oleh setan untuk apa? Untuk selalu berbuat dosa. Membuat program game online, judi online, modal dari mana? Pinjaman online. Flexing, nipu orang, makan harta orang, ketangkap, sewa oknum pengacara, siram kepada oknum petugas-petugas. Dari mana muncul ide-ide cemerlang ini? Kita pun heran. Setan punya kerja. Makanya orang kalau ngaji dia udah tahu, ini udah kerja, dan kita wajib menyelamatkan itu. Ta'uzzuhum azza, membuat orang itu berapi-api, aktif terus, nggak ngantuk-ngantuk. Begitulah kerja setan. Poin yang ke-9. Surat Al-An'am ayat 121. Wala ta'kulu, janganlah kamu makan mimma lam yudhkarismullahi alaih. Jangan makan sesuatu yang tidak disebut nama Allah. Ayam, jangan makan. Kambing, sapi, ikan. Ikan Pak Ustadz kan tidak disembelih, tapi dibeli dengan uang haram, tidak disebut nama Allah, jangan. Kenapa? Wa innahu lafisqun, karena itu sudah keluar daripada kebenaran ajaran agama Islam. Terus wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim, surat Al-An'am ayat 121. Setan mengirimkan wahyu. Loh, wahyu itu kan dari Allah, ada wahyu dari setan. Wahyu itu apa? Wahyu itu bisikan halus ke dalam hati. Yang berpikir itu hati atau otak? Yang berpikir itu dada atau kepala? Ikhtilaf Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Kata Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, kata Imam Syafi'i, berpikir itu di hati. Sedangkan kata Imam Abu Hanifah Hanafi, berpikir itu di sini. Ada betulnya juga. Karena orang, aduh capek kali aku mikir nih, berat kali, berarti pikir itu di sini. Tapi kata orang, terlintas di hatiku. Kata Imam Syafi'i, berpikir itu di sini. Dan dalam Al-Quran dikatakan, afala yatadabbarun Al-Quran, mengapa mereka tidak merenungkan Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, apakah hati mereka terkunci? Jadi kalau gitu berpikir itu di sini, bukan di sini. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak berpikir. Berarti yang berpikir itu di hati, kata Imam Syafi'i.
Kata Imam Hanafi di sini. Datanglah al-muhaqqiqun, imam ahli tahqiq. Kata mereka dua-duanya benar. Imam Hanafi betul, Imam Syafi'i pun betul. Loh, Imam Syafi'i bilang di sini, Imam Hanafi bilang di sini, kok bisa sama betul? Cahayanya di sini, memancarnya sampai kemari. Ini yang paling betul. Awal terlintasnya di sini. Proses selanjutnya cahayanya berpikir sampai kemari. Nah, di mana kerja setan? Kerja setan di sini. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Setan mengirimkan bisikan-bisikan halus ke dalam hati, dari hati naik ke otak, dari otak ke tangan. Dari hati naik ke otak, dari otak ke kemaluan. Dari hati naik ke otak, dari otak ke mata. Kata hati, kata otak, perintahkan mata. Hati, otak, telinga. Hati, otak, tangan. Hati, otak, kemaluan. Perintahnya datang dari mana? Dari hati naik ke otak, ke seluruh anggota tubuh. Dari mana datang? Syaitan. La yuhuna ila awliyaihim. Syaitan membisikkan kepada aulia, wali-wali setan. Digunakan kata wali. Jadi kalau ada orang mengatakan, ini kayaknya wali nih Pak Ustaz. Iya, wali setan. Wali setan, semangat, menggelegar. Dari mana itu? Ta'uzuhum azza. Setan yang membuatnya goncang bersemangat, nggak ngantuk-ngantuk, nggak capek-capek. Dari mana bisikan ini datang? Dari setan. Kok bisa? Hukuman dari Allah SWT karena meninggalkan perintah Allah. Makan yang haram. Dihukum di dunia. Itu baru DP-nya di dunia, belum lagi di akhirat. Yudhillu bihi katsiran, banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsiran, banyak yang dapat hidayah. Loh, kenapa Allah menyesatkan mereka? Allah menyesatkan bukan berarti Allah tidak sayang. Lalu kenapa Allah menyesatkan? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Allah menyesatkan mereka karena mereka fasik. Fasik itu apa? Tahu kebenaran, tahu perbuatan ini dosa, tahu ini haram, tahu ini dilarang Allah, tahu ini dimurkai Rasulullah, tahu ini tidak disetujui ulama, dilaksanakannya juga, dihukum. Dihukum Allah dengan hukum. Di dunia dan di akhirat. Di akhirat neraka jahanam menanti. Di dunia dibuat dia tidak lagi memisahkan mana hak, tak bisa lagi membedakan mana hak, mana batil, mana halal, mana haram. Apalagi orang-orang di sekelilingnya gue mengatakan kau wali, buka dimensi wali. Betul. Auliyaihim, wali-wali setan, na'udzubillah. Dah, kita udah bahas tentang namanya, perbuatannya, awal permusuhannya. Sekarang obatnya. Gimana obatnya ini? Maka obatnya, pertama, jangan sampai fasik. Karena kalau kita sudah fasik, disitulah dia mendapat jalan masuk. Fasik itu apa? Tahu khamar haram, tetap minum khamar. Tahu riba haram, tetap. Tahu zina haram, tetap pacaran. Fasik itu namanya. Disesatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai apa? Sebagai hukuman. Ustaz Somad, ini saya sudah sampai di simpang. Nanti kalau mau ke pondok Ma'had Az-Zahra di mana ya Ustaz? Nanti lewat UIN terus aja kilometer 15 terus aja. Ya. Tempat jual bunga-bunga Pak Ustaz, terus aja terus. Nanti sampai kilometer 19 belok kiri. Terus dia nggak belok. Udah di mana? Udah di pintu tol Pak Ustaz. Udah terus aja lah kau. Waktu saya katakan terus aja lah, itu saya bukan sedang menunjukkan jalan, saya sedang marah. Kenapa saya marah? Karena dia melawan perintah saya hukum dia. Saya tidak mau dia datang ke tempat saya. Begitu lebih kurang ilustrasinya. Begitulah Allah memuluskan jalan orang kepada yang haram itu. Fasanuyassiruhu lil usra. Kami mudahkan dia kepada azab. Umur panjang, badan sehat, kekuasaan, diterima orang, pengikut banyak. Apa ini? Itu adalah hukuman dari Allah. Hukuman yang tertunda namanya istidraj. Jadi jangan sampai melakukan fasik. Dua, jangan makan haram. Kenapa? Karena dalam surat Al-An'am 121 itu
setan memasukkan bisikan ke dalam hati gara-gara apa? Gara-gara makan haram. Makan haram muncul darah haram. Ketika makan haram muncul darah haram. Darah haram bersemayam dalam jantung, disitulah pintu setan masuk ke dalam. Kulu makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Kulu makanlah, washrabu minumlah, wala tusrifu, jangan berlebihan. Kenapa? Karena nanti di situ pintu setan masuk. Yang ketiga, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan waswas yang berbisik-bisik, khannas, bersembunyi dia. Dia bersembunyi. Kapan dia bersembunyi? Ketika orang berzikir la ilaha illallah, dia sembunyi. Ketika orang lupa berzikir, dia keluar. Hubungan kita dengan dia sama seperti Tom and Jerry, kucing dengan tikus. Ketika ada kucing, tikus lari. Ketika kucing nggak ada, dia keluar. Itulah kenapa kita diajarkan zikir. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bismillah, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Supaya apa? Supaya zikir, maka dia terus bersembunyi. Yang keempat, ada yang tidak kugoda, kata setan, kata iblis. Siapa dia? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ikhlas. Ikhlas, murni, tuluskan niat. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tolong aku. Ikhlas itu letaknya di hati. Doa itu bunyinya di mulut. Bunyikan di mulut, ikhlaskan di hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bunyikan di mulut, ikhlaskan di hati. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah yang tidak ada yang dapat memudaratkan dia di bumi maupun di langit. Yang kelima, wa minal itsnaini ab'adu. Dari dua orang setan menjauh. Tapi yang dua orang ini dekat kepada Allah, yang ikhlas, yang tulus. Berjamaah. Yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah turun kepada orang yang berjamaah. Sadar siapa musuh kita, jangan memandang musuh dengan mata yang rabun, paham bagaimana step kerja dia. Sampai kapan kita melawan setan ini, Pak Ustadz? La ughwiyannahum, aku akan goda mereka, aku akan halangi mereka, aku akan sesatkan mereka. Sampai kapan? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh masih bersemayam dalam jasad, selama jantung masih berdetak, selama mata masih berkedip, selama tangan masih mengayun, selama kaki masih melangkah, di situ dia akan terus menggoda sampai pada akhirnya kita mati. La ilaha illallah. Situlah baru kita lepas dari ujian. Husnul khatimah. Makanya kita selalu diajarkan berzikir. Karena kalau kita terbiasa berzikir, itulah yang akan menolong kita waktu mau mati. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Diucapkan, didengar telinga, masuk ke hati, masuk ke otak. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang sering kita ucapkan, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita pikirkan, itulah yang akan datang waktu kita mau sakaratul maut. Apakah itu di rumah kita, di tempat tidur, atau di ruang ICU sendirian, atau waktu kecelakaan pesawat meledak meletup, na'udzubillah, atau ketika perahu tenggelam, atau ketika tiba-tiba datang serangan jantung. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selamat kita semua. Doakan Ustaz Abdul Somad selamat dari su'ul khatimah. Itulah tema kita pada malam hari ini, luar biasa. Tema yang dipilih oleh Bang Alvin Firdaus, mengambil iktibar pelajaran dari Azazil. Jangan bangga dengan ilmu yang banyak.
Azazil ilmunya banyak. Jangan bangga dengan amal yang banyak, Azazil pun amalnya banyak. Jangan bangga walaupun kau sudah sejajar dengan malaikat. Ingat, kalau ada dalam hatimu hasad, tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Nikmat siapa? Adam dapat nikmat. Dari hasad muncul takbur, sombong. Aku lebih hebat, aku lebih senior, aku lebih tua, aku lebih mulia. Kenapa dia anak kemarin sore? Apa beda kita dengan iblis? Rendahkan hati kita serendah-rendahnya sampai tidak ada celah bagi iblis untuk masuk. Saling mendoakan. Doakan Ustaz Abdul Somad, minta doakan, dan mendoakan orang lain. Berdoa, minta doakan, mendoakan orang lain. Yang Islam ini macam zaman Nabi Sulaiman alaihissalam yang membawa kerusi Ratu Bilqis daripada Sabak hingga ke Palestin. Dia Islam. Yang kafir, induknya disebut dengan iblis. Adapun yang biasa-biasa saja, itulah yang selalu kita doa pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi masa dalam kereta, kata Tan Sri, tiap-tiap tahun pergi umrah supaya iman ni kuat. Bila iman kita lemah, kita digoda syaitan. Kata Tan Sri, kalau ustaz, syaitan takut. Kata saya, kalau ustaz, syaitannya ustaz juga. Sebab Allah iringkan dia dengan level yang sama. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, maka syaitan induk daripada segala syaitan ni, iblis. Dia sebenarnya awalnya baik. 1000 tahun beribadah naik langit pertama, 1000 tahun lagi naik kedua, 1000 tahun lagi naik ketiga, sampai akhirnya dia selevel dengan para malaikat di langit yang ketujuh. Saat itu kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan makhluk yang baru. Nama makhluk ni manusia. Kata malaikat-malaikat, ataj'alu fiha mayufsidu fiha. Untuk apalah buat makhluk yang baru ya Allah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Kalau nak membuat makhluk yang baru yang bertasbih, kamilah memang selalu bertasbih memuji engkau. Nanti manusia ni bila buat baru, yufsidu fiha, dia buat kerosakan. Wa yasfikud dima, dia berperang menumpahkan darah. Kami sentiasa memuji engkau. Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku tahu, kamu tak tahu. Jadi jawaban dari Allah tu misteri, rahsia. Allah tak bagi jawaban aku ciptakan dia begini-begini, tak. Tapi kata Allah, inni a'lamu, aku yang tahu. Ma la ta'lamun, kamu tak tahu. Setengah ulama mengatakan, kalau aku ciptakan malaikat, dia bertasbih, memanglah dia bertasbih sebab dia tak ada hawa nafsu. Kalau aku ciptakan haiwan, dia buat salah terus sebab dia tak ada akal. Tapi makhluk yang baru ni luar biasa. Dia ada nafsu, dia ada akal. Bila dia tundukkan nafsu dia, dia ikut akal dia lebih mulia daripada malaikat. Mana bukti makhluk yang baru ni lebih mulia dari malaikat? Allah suruh semua makhluk, wa idh qulna lil malaikati isjudu, wahai semua malaikat bersujudlah kamu. Fasajadu, semuanya bersujud, illa iblis. Iblis tak nak bersujud. Manakala Allah tanya, kenapa kamu tak mau bersujud? Ma mana'aka alla tasjuda li Adam. Wahai iblis, kenapa kamu tak mau bersujud? Kata dia, khalaqtani min tin, kau ciptakan aku dari tanah. Wa khalaqtani min nar, aku kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia dari tanah. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Masa itulah Allah murka, kata Allah, malaka anta takabbara fiha, engkau tak layak berlaku sombong, angkuh, merasa diri besar. Innaka minas saghirin, engkau kecil. Ukhruj, keluarlah daripada surga. Lalu kemudian sebelum keluar tu dia berkata, aku keluar tapi bagi aku masa. Anzirni ila yaumi yub'atsun, panjangkan umur aku sampai hari kiamat. Kata Allah Ta'ala, innaka minal munzarin,
engkau aku bagi masa sampai hari kiamat, kau tak akan mati-mati. Jadi yang mati itu adalah syaitan. Syaitan ada umur dia boleh mati, sedangkan iblis dia tak mati. Memang sudah janji manakala dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata, la'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datangi anak cucu Adam itu dari hadapan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri, wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan kebanyakan mereka itu tidak bersyukur kepada engkau. Jadi apa yang kita tengok hari ini sebenarnya adalah awal asal muasal daripada cerita kisah dua makhluk yang saling bermusuhan. Ba'dukum li ba'din adu. Nanti manakala kamu dua-duanya turun ke bumi, kamu saling bermusuhan. Yang satu mengajak kepada kebaikan, yang satu sentiasa mengajak kepada keburukan, sampailah akhirnya mati menghadap Allah. Mudah-mudahan kita selalu menang melawan bisikan-bisikan syaitan ini. Termasuklah kenapa kita jaga subuh. Yang pertama kita sebut nama Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bila kita sempatkan beberapa saat sebelum subuh, seelok-eloknya sepertiga malam, pukul 1, pukul 2, tapi andai pun tidak menjelang subuh, kita sempatkan lagi kuatkan hati kita dengan sembahyang sunat wudu, selepas tu sembahyang sunat taubat, selepas tu sembahyang sunat tahajud, selepas tu sembahyang sunat hajat, selepas tu sembahyang sunat witir. Andai tak dapat, maka paling tidak 2 rakaat tahajud pun jadi. Lalu kemudian qabliyah subuh, lalu kemudian sembahyang subuh. Setiap waktu ni bergerak, kita pasti 5 kali waktu bergerak. Manakala terbit fajar, subuh, manakala tergelincir matahari, zuhur, manakala teduh sempurna, asar, manakala tenggelam matahari, maghrib, manakala sempurna malam, isya. Sebenarnya ada 7: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud. Tapi Allah bagi kita keringanan, yang 2 ni hanya sunnah sahaja, tapi sebenarnya itu untuk jaga, kuatkan hati kita semua. Dan di antara stesen ini, dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, dia ada yang disebut dengan zikir. Alladzina yadhkurunallah, mulut menyebut, hati mengingat, maka disebut dia khannas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Khannas maknanya bersembunyi. Macam tikus bersembunyi bila ada kucing. Bila kucing pergi, dia keluar. Bila hati kita berzikir, dia bersembunyi. Bila kita lalai, dia keluar. Maka tiap-tiap langkah ada bacaan. Kita nak masuk tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Manakala di dalam, kita tak boleh sebut nama Allah, tak boleh sebut bismillah, tak boleh sebut Allahu Akbar. Manakala keluar, kita katakan ghufranaka. Kenapa bila keluar kita katakan ampunkan aku? Kita tak ada buat dosa. Sebab manakala di dalam kita tak sebut Allah, manakala kita keluar kita katakan ghufranaka, ampunkan aku ya Allah. Jadi bila kita berhenti, maka dia keluar. Bila kita berzikir, dia bersembunyi. Khannas, makhluk yang bersembunyi. Dan dia berjalan, asyaitanu yamshi yajri majrad dam, dia mengalir dalam aliran darah. Maka setiap jantung berdegup, jantung berdetak, darah mengalir, dia bekerja. Bila dia berhenti, bila jantung berhenti berdetak, jantung berhenti mengalir, dia berhenti bekerja. Makanya orang tidur, dia tak bekerja. Orang yang pengsan, orang yang mati, madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama roh ada dalam jasad manusia, dia akan terus. Bila roh dah keluar, maka disitulah kita rehat. Jadi bila ada orang semasa hidup, dia kata, bilalah kita ni rehat daripada melawan bisikan-bisikan ini, tak ada rehat. Sampai akhirnya kita husnul khatimah. Selama ni kita terus, Allah menolong. Walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah, ada dia mujahadah dengan banyak sembahyang sunat, bermujahadah banyak puasa sunat, bermujahadah dengan segala amal, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Orang dia belum sembahyang, dia kata jangan sembahyang. Jangan sembahyang, tak usah sembahyang, tak ada guna sembahyang, tunggu sembahyang lepas tua.
Bila kita sembahyang, dia ganggu dalam sembahyang. Dia kata handphone tadi yang lupa letaknya di sini, kunci tadi di sini, semua ada ini belum mati, ini pintu belum tertutup. Itu memang kerja dia. Bila kita lepas sembahyang, maka dia katakan sembahyang engkau yang paling khusyuk, engkau dah penghuni surga, yang lain tu penghuni neraka, engkau yang lebih mulia. Bila dia tak berhasil bisikkan manusia untuk buat jahat, dia bisikkan engkau paling baik. Jadi untuk ke saya, mungkin syaitan tak bisikkan ke saya nak buat riba, nak buat haram, tapi dia bisikkan engkaulah yang paling mulia Abdul Somad, amal engkau banyak, engkau lebih daripada orang lain. Jadi dia sentiasa ada cara-cara. Maka ulama menyebutnya talbis iblis. Talbis ni dia buat sesuatu yang orang sangka tak salah, tapi sebenarnya dia sedang buat salah. Kalau ada orang minum khamar, dia tahu ni salah, tapi orang yang sudah buat baik, dia sangka ini baik, tapi sebenarnya tidak baik. Jadi sebenarnya iblis, syaitan, dia bekerja kepada orang yang dah buat baik, itu lebih halus lagi daripada orang yang buat salah. Sebab orang buat salah, dia sedar dia salah. Tapi orang yang buat baik, macam saya sampaikan tazkirah, dalam hati mungkin saya rasa saya lebih baik. Padahal sebenarnya orang yang mendengar, yang beramal jauh lebih baik, lebih ikhlas, lebih tawadhu, lebih ridha, lebih qanaah. Maka suatu ketika Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bagi tazkirah. Masa bagi tazkirah, orang datang peluk, cium tangan, semua puji, semua muliakan. Lepas tu jalan balik, Syekh Sya'rawi minta kereta ni berhenti kejap. Lepas tu dia singgah masjid, dia masuk tandas, lama. Lepas tu dia balik, sahabat dia tanya, apa lama betul? Kata dia, aku tadi bersihkan tandas masjid yang kotor. Kenapa begitu? Sebab dalam hatiku aku ada rasa lebih mulia, dimuliakan orang, dicium orang tangan saya. Maka manakala saya bersihkan itu, saya nak rendahkan diri saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita memang ada cara-cara tertentu supaya kita boleh jaga hati kita. Ada amalan-amalan yang ada hanya kita dengan Allah saja yang tahu. Sebab mungkin amalan-amalan ni dah rosak disebabkan oleh sum'ah, disebabkan oleh riya. Riya menampakkan amal, sum'ah mendengar-dengarkan amal. Jadi bila saya nanti menghadap Allah SWT, kata Allah, kata malaikat, amal kau ni dah nampak orang ramai Abdul Somad. Pahala tazkirah kau mungkin sudah tak ada lagi, dah dihabiskan oleh viewer, follower dan subscriber. Mesti ada satu amalan yang saya simpan antara saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amalan tu? Kita tak bagi tahu, sebab kita bagi tahu nanti orang puji sehingga hilang dia. Jadi sampai bila kita ini terus bermujahadah sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dimaklumkan bagi tazkirah ni 45 minit. Biasa 1 jam. Ini 45 menit. Lama saya berfikir dari mana waktu 40 minit. Mungkin waktu perjalanan dari Lumut ke KL tadi. Lepas tu kita ada soalan jawab. Yang boleh saya jawab, saya jawab. Yang tak boleh saya jawab, setan berbisik, jawab aja lah Abdul Somad. Betul tak betul orang tak tahu. Tapi Imam Malik bin Anas, guru Imam Syafi'i, pendiri pengasas mazhab Maliki, ditanya 48 soalan, tak sampai setengah dia jawab. Yang lain dia jawab wallahu a'lam bissawab. Hari ini bila ada ustaz jawab wallahu a'lam, esok orang akan tanya, itu ustaz apa? Itu ustaz wallahu a'lam. Saya boleh jawab. Kenapa Ustaz Somad bila kami tonton di YouTube tu semua dia jawab? Sebab yang saya tak boleh jawab tak di-upload. Itulah maka orang tak tahu. Jadi sebenarnya banyak juga soalan-soalan yang saya tak jawab. Sebab yang maha tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ruh bersemayam dalam jasad, jantung berdetak, nafas berhembus, dia bekerja. Tapi bila dah berhenti keluar ruh daripada jasad, maka disitulah baru kita rehat. Maka ar-rahah fil jannah. Ada ungkapan ulama, ar-rahah fil jannah. Rehat kita adalah ketika kita dah selamat keluar dalam keadaan husnul khatimah. Jadi selama itu akan terus ada. Allah bagi kita senjata. Senjatanya sebab dia mengalir dalam aliran darah, fadayyiquha. Dalam aliran darah ini maka sempitkan alirannya. Itulah banyak orang berpuasa sunat. Berpuasa sunat itu mempersempit aliran darah, maksudnya jalan syaitan. Orang yang sedang puasa dia sentiasa ingat Allah SWT.
Dimanapun dia selalu ingat Allah. Maka beza mata orang yang puasa dengan mata orang tak puasa. Bila dia sedang puasa, dia akan tunduk sikit, sebab kata dia, ni puasa ni, bila nak pandang nantilah lepas buka puasa. Bila dia diajak bercakap, dia takut riba, dia takut cakap aib orang lain, maka dia kata ni sedang puasa. Bila ada orang telefon dia, janganlah cerita aib, ni sedang puasa ni. Bila nak bahaskan, nantilah lepas buka puasa kita teruskan. Tapi sebenarnya ini adalah bukan menumpuk amal, ini adalah membiasakan diri. Maka bila kita tengok ujian hidup manusia ni sama macam ujian hidup pada nabi-nabi. Jadi kita sesuaikan saja apa yang Allah bagi pada kita ni macam yang Allah bagi pada nabi-nabi. Bila ada orang ada kuasa, sampai semua makhluk-makhluk dalam kuasa dia. Burung-burung hud-hud pun berkuasa dia. Sampai dia dengar semut-semut bercakap. Suatu ketika dia dengan bala tenteranya, dia katakan, tentera stop dulu, jangan berjalan. Sebab apa Nabi? Fatabassama dhahika. Dia tersenyum. Kata tenteranya, kenapa engkau tersenyum? Sebab aku dengar panglima tentera semut sedang mengatakan kepada seluruh tentera semut, udkhulu masakinakum. Kamu semua lari masuk lubang-lubang tanah, sebab pasukan Sulaiman akan lalu. Maka Nabi Sulaiman mendengar, dia tersenyum. Allah tak bagi itu pada kita. Sebab bila Allah bagi pada kita, mungkin setiap hari kita senyum, orang heran. Sebab kita dengar semua makhluk-makhluk. Jadi memang dah maqam level tertentu Allah bagi. Lalu kemudian manakala datang burung hud-hud, dia siapkan semua pasukan, tapi ada satu burung yang tak ada. Mana ni burung hud-hud? Kata Nabi Sulaiman. Kata malaikat, nanti dia datang. Manakala Nabi Sulaiman mengatakan la azbahannahu, bila dia tak datang juga, dia tak bagikan hujah alasan, aku akan sembelih dia. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, kenapa engkau lama datang, lambat? Kata burung hud-hud, aku terbang jauh. Di tempat itu aku melihat ada seorang perempuan yang berkuasa. Dia Ratu Sabah, namanya Bilqis. Maka kata Nabi Sulaiman, kirim bawakan surat ni kepada dia. Itulah surat yang pertama ditulis nama Bismillah. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat itu dibaca oleh Ratu Sabah. Ratu Bilqis pun akan datang. Lalu kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, ini Bilqis sedang di jalan dari Yaman menuju Palestin. Saya ingin manakala Bilqis sampai ke istana saya, dia terpukau, dia terkejut. Yang dia tengok adalah kerusi tempat dia duduk dah sampai semula. Maka saat itu Nabi Sulaiman meminta kepada semua bawahan dia, siapa yang sanggup membawakan ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa di antara kamu yang boleh membawa kerusi Bilqis sebelum dia sampai, dah sampai duluan. Sehingga manakala nanti Bilqis sampai, dia terkejut, mana boleh kerusi aku dah sampai duluan sebelum saya sampai. Nabi Sulaiman ingin memberikan kesan yang luar biasa. Maka kemudian waqala ifritum minal jin, berkatalah jin ifrit, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Sebelum kau tegak Sulaiman, maka kerusi Bilqis dah sampai. Sebelum kau tegak, dah sampai dulu. Lalu kemudian Nabi Sulaiman bertanya lagi, siapa yang boleh lebih cepat daripada ini? Waqala alladhi indahu ilmun minal kitab. Berkata seorang lelaki, dia bukan jin, dia manusia, namanya Asif bin Balkhiyah. Kata Asif, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya boleh mendatangkan kerusi Bilqis sebelum mata engkau berkedip. Maka Asif bin Balkhiyah menang, jin ifrit kalah. Jadi bila hari ini ada orang masih berkawan dengan jin, minta tolong pada jin, sebenarnya jin dah lama kalah. 3000 tahun lalu dia dah kalah cepat dengan manusia. Tapi manusia masih lagi meminta berkawan, minta tolong dan lain sebagainya. Maka kata Nabi Sulaiman, engkaulah yang menang, sebab engkau lebih cepat. Hari ini mana yang lebih cepat, itulah yang menang. Maka saya alhamdulillah diberi waktu yang lebih cepat, tapi belum lagi secepat jin ifrit dan Asif bin Balkhiyah. Tapi dah sampai mana-mana tempat berkat pertolongan Tan Sri, dakwah ini menjadi cepat. Mana tempat yang tak terjangkau, bila ada 2-3 tempat, maka hari ini boleh 3 tempat dengan kecepatan waktu. Sebenarnya Allah Ta'ala bercerita ni bagaimana di akhir zaman nanti ada manusia yang lebih cepat
Dan yang lebih cepat daripada itu adalah perjalanan Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, sampai kepada Sidratul Muntaha. Mungkin nanti sebelum hari kiamat manusia akan mencapai kecepatan ini lebih. Saya masih ingat lagi mula sampai di Kahirah tahun 1998, ambil gambar, lepas tu cetak gambar, print, lepas tu masukkan surat, kirim ke kampung, seminggu baru sampai. Lepas tu kirim balik, 2 minggu baru sampai. Sempat lupa cerita dulu, baru datang balasan. Sekarang adik-adik saya yang ada di Kahirah, selepas 25 tahun, seperempat abad, dia kirim gambar, dia kirim. Tapi baru setakat gambar saja. Nak berkirim kerusi tetap juga sebulan baru sampai. Maknanya manusia berputar, zaman berganti. Apa yang ada Allah ceritakan dalam Quran itu menjadi tantangan bagi manusia akhir zaman. Jadi bila manusia berpikir cepat, maka sesungguhnya setan juga berpikir maju cepat untuk menggoda manusia. Dia ingin siapa yang paling banyak pengikut, siapa yang paling banyak. Jadi orang yang beruntung, yang menang adalah, kata Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesiapa yang melawan ini, maka kami akan bagikan pertolongan kepada dia, ditolong Allah Ta'ala. Makanya lil insani lammatani, manusia ini ada 2 bisikan. Bisikan yang datang daripada malaikat disebut dengan ilham. Bisikan yang datang daripada syaitan disebut dengan waswasah. Maka kita selalu minta kepada Allah supaya jangan sampai terkena waswasah. Pagi hari, awal subuh, petang hari, awal maghrib, awal malam, maghrib, awal siang, subuh. Maka lepas subuh kita baca biasa, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW seakan-akan dia sudah melakukan sesuatu, tapi rupanya perbuatan itu belum dia lakukan. Seakan-akan seolah-olah dia sedang melakukan sesuatu, padahal sesuatu itu tidak dia lakukan. Jadi malaikat Jibril datang bagi tahu, ini ada seorang Yahudi yang sedang menyihir. Dia lakukan sihir ini melalui rambut. Rupanya rambut Nabi yang gugur, dia ambil, dia ikat pada 11 simpul tali, lalu kemudian dibuang dalam perigi. Malaikat Jibril bagi tahu, maka turunlah 11 ayat untuk membuka 11 simpul tali tersebut. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. 11 simpul tali terbuka sebab turun 11 ayat. Itulah maka kita baca awal hari lepas subuh, awal malam lepas maghrib, supaya bila ada syaitan jin mengganggu kita, dan semua bomoh-bomoh, dukun-dukun, dia berkawan dengan setan sebab meminta kepada setan. Setan ini mungkin dulu pernah berkawan dengan datuk nenek kita. Selepas mereka meninggal, dia datang ke ayah kita. Ayah kita meninggal, dia datang ke kita. Sebab umur kita pendek, umur dia panjang. Dia masih hidup lagi, dia ingin terus berkawan dan selalu berhubungan baik dengan orang-orang yang selepas. Jadi suatu ketika saya ada tamu datang ke rumah. Kata dia, Ustaz Abdul Somad, saya lepas sembahyang mimpi dia nak bagi saya emas. Saya tanya, emas betul ke atau emas macam mana? Memang betul-betul emas. Dia letakkan dekat dia. Saya ambil gambar. Ni gambarnya Ustaz. Ini gambar emas. Oh. Lepas itu dia bagi kunci. Kuncinya dari emas juga. Iya, ini gambarnya Ustaz. Lepas itu dia bagi keris. Emas juga. Iya, ini gambarnya. Saya tanya, awak ambil? Saya tak ambil. Sebab saya takut, saya biarkan saja 2-3 hari dia hilang sendiri. Apa yang terjadi ni Ustaz? Saya tanya. Ayah awak bomo? Tidak. Datuk-datuk dulu memang ada. Mungkin dia ada kawan, selepas tu meninggal dia datang sekarang ke awak. Nasib baik dia tak datang ke saya. Kalau datang ke saya simpan emas tu. Lalu lama saya, dia buat anak dia 2 orang, seorang umur 5-6 tahun, satu lagi masih kecil umur 2 tahun. Lama saya tanya suami dia, isteri, kenapa tak ambil? Kami takut akidah kami rosak Ustaz. Nanti kami minta dengan dia, lama-lama kami lupa minta pada Allah. Yang kedua, kami tak ingin anak kami ini bagi makan haram. Lama saya berfikir, di hari orang susah nak mencari harta,
tapi masih ada rupanya umat Nabi Muhammad SAW nak selamatkan anak istri dia daripada makan-makan haram. Padahal kesempatan ada. Setengah orang berpuasa tak makan-makan, pergi ke gunung, pergi ke kubur, pergi ke laut nak mencari jin. Ini jin tu datang, dia tak mau berkawan. Jadi sebenarnya itu juga ke dalam hati saya sebenarnya. Engkau Abdul Somad yang bagi tazkirah, mesti kita jaga diri kita dari jin. Kalau engkau yang dapat macam ni, belum tentu iman engkau sekuat dia. Jadi sebenarnya banyak cara Allah Ta'ala ingin mengajarkan kepada saya yang menyampaikan, yang mungkin selama ni belajar pada universiti, baca buku, baca kitab, tapi sebenarnya ada yang halus yang ingin diajarkan Allah melalui banyak jamaah. Kata pepatah, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain orang, lain ujian yang dibagikan Allah. Setiap tempat saya jumpa manusia, macam-macam jumpa, macam-macam fikiran, macam-macam cerita, yang semuanya itu adalah bagian dari ujian yang diberikan Allah SWT. Ada yang diuji dengan kekuasaan, ada yang diuji dengan ilmu, ada yang diuji dengan populariti, ada yang diuji dengan harta. Tapi setelah saya berkeliling, saya berjumpa, saya mengalami, tak ada manusia yang lepas daripada ujian. Wa balawnahum bil hasanat, kami uji mereka pertama dengan hasanat, dengan yang baik-baik. Yang kedua baru wassayiat, dengan yang tak baik. Ada setengah manusia berfikir kalau sakit dia sedang diuji, kalau sihat dia tak diuji, kalau dia ada kuasa dapat rahmat, tak ada kuasa dia sedang tidak diuji. Tapi bila kita tengok ayat Quran, wa balawnahum bil hasanat wassayiat, yang baik-baik pun sebenarnya ujian juga. Banyak orang yang ketika diuji dengan yang tak baik, dia sukses, dia lulus. Tapi bila diuji dengan yang baik, di situ dah dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu bila saya balik, awal-awal kali balik, orang belum kenal lagi. Bila saya pergi ke surau, ke masjid, saya datang awal. Kata pengacara, program tazkirah belum kita mulakan sebab Ustaz Samad belum datang lagi. Pada saya dah duduk di situ lama. Sekarang belum datang, orang dah tunggu ramai, kita pun datang. Bila dah ramai berjumpa, nak masuk pun susah, nak keluar pun payah. Jadi orang menganggap bila orang tak kenal kita, ini adalah ujian. Bila orang dah kenal, ini adalah nikmat. Tapi sebenarnya bila kita pandang, semuanya sama-sama ujian. Ada kalanya ujian dikenal orang ramai itu lebih berat daripada tak dikenal orang. Saya sampaikan kepada anak kemanakan saya, kamu baca Quran, belajar dengan baik, tolong agama Allah dengan apapun. Bila Allah bagi kamu harta, tolong agama Allah. Bila bagi kuasa, tolong agama Allah. Bila bagi ilmu, tolong agama Allah. Tapi kamu jangan berfikir nak jadi viral. Sebab bila tengok saya makan susah, berjalan pun susah. Kita tutup mata, tutup mulut, pakai mask, tutup top kepala semua, pergi ke mall pun orang kerja, sampai di kereta saya tanya, dari mana awak tahu? Saya tengok cincin ustaz. Jadi maknanya semua dalam hidup ini adalah ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum, kami akan uji kamu, kata Allah. Pertama, bisyai'im minal khauf, ada rasa takut, takut susah, takut sakit, takut mati, takut cemas. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju', lapar. Wa naqsim minal amwal, kurang harta. Was samarat wal anfus, mati. Wal anfus was samarat, masa paceklik, tak turun hujan berkepanjangan, tanaman mati. Wabasyiris sabirin, berikan kabar pada orang-orang yang sabar. Siapa itu? Allazina idza asabathum musibah, ketika musibah itu datang, dia mampu berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua datang daripada Allah dan akan balik kepada Allah. Dia tak ada rasa memiliki, sebab semua dia dipinjamkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah maka ayat ni selalu kita bawa bila tahlil, ayat ni tak pernah tinggal. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya Allah bagi makan pakai. Semua hidup ni yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk, yang dipakai untuk agama Allah, itulah bekal untuk hari esok. Pesan Nabi SAW, ma'akal tafa afnaita, yang kau makan busuk, wa malabis tafa ablaita, yang kau pakai lapuk.
wa ma tasaddaqta fa amdaita, yang kau pakai untuk menolong agama Allah, itulah yang akan kekal abadi hingga ke hari esok. Maka ketika kita selamat daripada ujian dunia ini, maka ketika itulah kita akan berhasil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bila kita baca ulama-ulama itu, Imam Syafi'i misalkan, Imam Syafi'i lahir sebagai seorang yatim. Ayah dia meninggal, lahir di Gaza, Palestin. Mak dia bawa dia pindah ke Makkah. Sampai di Makkah, anak yatim ini belajar kepada Imam Sufyan ibnu Uyainah. Selepas hafaz Quran umur 7 tahun, dia baca hadis-hadis kitab Imam Malik bin Anas. Dia hafaz, nama kitabnya kitab Muwatta, isinya lebih kurang 700 hadis lebih. Selepas itu dia mencari Imam Malik. Dari Makkah dia pergi ke Madinah, dia belajar kepada Imam Malik. Selepas itu kata Imam Malik bagi beberapa keping wang emas. Kata Imam Malik, Syafi'i, kau carilah guru yang lebih hebat daripada aku. Jadi ulama-ulama zaman dulu itu, kenapa murid-murid dia lebih hebat? Sebab dia bagi support. Aku rasa ilmu aku dah cukup, engkau carilah ulama yang lebih berilmu daripada aku. Maka saya ingin mengamalkan itu. Murid-murid saya katakan, kau dah khatam, carilah banyak juga setengah orang. Engkau jangan belajar kepada orang lain, karena akulah yang paling berilmu, tak ada lebih daripada aku. Ketika itu maka sesungguhnya kita sedang diuji dengan sombong. La yadkhulul jannah, kata Nabi, tak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong, angkuh, walaupun hanya sebesar biji sawi. Biji sawi tak ada lebih kecil daripada itu. Zaman dulu selalu dijadikan sebagai suatu permisalan. Maka ada orang yang ketika dia mati, dia sangka amalnya banyak, dimasukkan Allah ke dalam surga. Kata dia, aku ni masuk surga sebab amal aku. Malaikat mendengar, lalu malaikat mengadu kepada Allah Ta'ala. Kata Allah, suruh dia timbang satu biji matanya, dan timbang pula amal seumur hidup dia. Selepas ditimbang, ternyata nikmat satu biji mata jauh lebih berat daripada amal dia yang pagi, petang, siang dan malam. Itu menunjukkan bahawa kita tak masuk surga kerana amal kita. Maka kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata, la yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan kerana amalmu. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun masuk surga bukan kerana amalmu? Kata Nabi, wala ana, aku pun tak masuk surga kerana amalku, kata Nabi. Lalu kita masuk ni sebab apa? Kata Nabi, illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Kita masuk surga kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala, kerana kasih sayang Allah.